Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PDD Negeri SD Tanjung Waras, yang saya hormati Ibu Eni Maria SPD selaku guru calon guru penggerak angkatan 6, yang saya banggakan seluruh dewan guru beserta staf UPTD PDD Tanjung Waras. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya telah kita mampu melangkahkan kita menuju ruang kelas ini guna untuk mendapatkan pengimbangan materi budaya positif program guru penggerak. Salat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat. Baiklah, Ibu, Bapak, Dewan Guru, di sini saya menyampaikan selaku moderator beberapa rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat acara isi, kelima tanya jawab, ketujuh refleksi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk menginjak acara pertama, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca al-hadits yang al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Eliani SPD dipersilakan. Hadirin diharap berdiri.
Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Sri Harjanti SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang sederhana ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pengibasan materi modul 4 budaya positif SD Tanjung Waras berkenaan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh kawan kita Ibu Eni Maria. Salawat dari salam tidak lupa kita sanjungkan hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Ibu Eni dan Ibu Suryana selaku guru senior sekolah ini, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru sekalian. Puji syukur panjangnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di sini tentunya akan membawa dampak yang sangat baik untuk iklim kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir lengkap. Saya rasa ya, apapun yang sudah hadir itu bukan karena tidak malah hadir, tapi karena kondisi kesehatan yang memaksa beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan Ibu Bina segera sembuh sehingga bisa segera kembali beraktivitas. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini sudah saya sampaikan tadi, kita mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Eni. Pengimbasan itu artinya efek, ya, efek atau dampak dari kegiatan ini terhadap budaya positif. Budaya positif itu adalah berarti budaya yang baik. Ada beberapa, tapi mungkin tidak langsung dilaksanakan semua, tapi barangkali bertahap. Itu yang saya tahu, karena banyak sekali budaya positif yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga masa depan kita memiliki karakter positif. Dan itu tidak mudah, dan itu tidak bisa langsung dicapai dalam 1-2 kali saja pertemuan. Harapan saya ini akan banyak manfaatnya bagi Bu Eni. Mungkin ini adalah satu tugas yang harus dilakukan, tapi bagi kami, terutama saya, ini manfaatnya banyak karena saya akan banyak belajar dari orang-orang yang senantiasa bergerak karena yang lebih maju, lebih dinamis, ya, pengetahuannya lebih berkembang, keterampilannya lebih beragam, sehingga mudah-mudahan saya pribadi dan saya harapkan teman-teman semua juga bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini yang sudah saya lakukan selama beberapa bulan terakhir dengan kegiatan yang dilakukan Bu Eni. Saya terus terang, kadang saya melihat kasihan, ya, begitu padatnya kegiatan, menguras waktu, tenaga dan energi, tenaga dan terutama waktu, ya. Tapi di satu sisi
beliau dengan segala kemampuan dia miliki, dengan segala kesibukan yang dia hadapi, dia mampu dan dia berusaha paling pas berkolaborasi dengan kawan, ya, kemudian mencari dukungan dari pihak sehingga tugasnya bisa dilakukan dan insya Allah hasilnya baik. Sehingga kita patut berbangga dan ayatnya setengah lagi untuk bisa seperti dia, ya. Apapun yang beliau laksanakan yang akan menjadikan kebaikan baik pada dirinya maupun pada lingkungan di sekitarnya, rasa-rasanya kita sangat-sangat wajar kalau kita mendukung. Kemudian harapan yang lebih besar setelah terlaksana acara kita akan bisa sedikit mengamalkan, ya, gimana masing-masing dengan kondisi kelas yang ada yang biasa itu hadapi. Tentu tidak akan sama kondisi kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita sebagai guru sudah wajib memahami, wajib menyesuaikan dengan kondisi yang tidak sama. Jadi jangan pernah bandingkan, oh kita begitu enak, coba saya begini susah. Ya itu sudah tantangan masing-masing. Dan saya yakin Bapak Ibu mampu mengatasinya. Insya Allah. Bahwa percaya apa yang kita hadapi itu tidak ada yang terjadi tanpa izin yang Maha Kuasa. Sehingga ringan beratnya itu sudah terukur. Bahkan saya yakin kenapa Bu Eni menghadapi situasi ini karena Allah tahu Bu Eni mampu. Kenapa Bu Eni menghadapi situasi begitu karena Allah tahu itu mampu. Begitu juga yang lain. Jangan pernah merasa pesimis. Karena rasa pesimis itu akan membunuh semangat. Tapi tumbuhkan rasa optimis, karena optimis justru akan membakar semangat. Itu yang saya rasakan. Jadi silakan Bu Eni, kami mendukung penuh kegiatan yang Bu Eni laksanakan. Kami akan terus membantu apapun bentuk bantuan yang Bu Eni butuhkan dari kami. Kami akan berusaha maksimal mendukung apa yang Bu Eni. Dan saya katakan secara pribadi, Bu Eni jangan pelit bagi semangat atau apapun yang kira-kira bisa membantu kita semua untuk bergerak lebih maju, bergerak lebih aktif, sehingga tujuan dan pendidikan kita membentuk anak-anak berkepribadian profil pelajar Pancasila. Mungkin akan dipaparkan apa sih kurang lebihnya, mungkin harapan negara ini kepada generasi muda yang akan datang adalah harapannya terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tapi apa bagaimananya, kita perlu waktu, perlu proses, perlu belajar lebih banyak dan berlatih lebih kuat supaya kita bisa mewujudkan itu. Selamat kepada Bu Eni, semangat terus, jangan mudah menyerah, karena kami semua mendukung kegiatannya. Dan mudah-mudahan kita semua juga akan mendapatkan banyak pelajaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Setelah saya bisa menyelesaikan atau mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sehingga kita tidak mendapatkan informasi atau hal-hal sifatnya hanya mengambang saja atau hanya sebagian saja. Berpikirlah positif bahwa kita semua bisa.
apapun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan kepada kami. Acara selanjutnya yaitu acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Maria SPD selaku CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Utara. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Negeri. Benar, kalau kita itu harus semangat, harus optimis agar motivasi itu untuk terus maju terbentuk dari diri kita dengan sendirinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif pada program Gunung Gerak di UPPD SD Negeri Tanjung Moras. Apa yang dimaksud budaya positif? Nah, sebelum kita mempelajari banyak hal, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal atau menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Untuk mempelajari tentang budaya positif, banyak hal yang harus kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah teori tentang perubahan paradigma belajar yang baru. Lalu yang kedua itu tentang disiplin positif. Ketiga tentang keyakinan kelas. Lalu yang keempat tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 5 potensi kontrol dan segitiga repetisi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik itu sendiri dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran itu berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Di sini ada tentang pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam pembelajaran ini tentu yang namanya paradigma baru. Kalau kita dulu paradigma lama tentang pembelajaran yang berpusat pada guru, jadi selalu guru menjelaskan materi, metodenya ceramah, anak-anak mendengarkan. Nah, pada paradigma baru ini perbandingannya semua berpusat pada murid. Jadi guru juga harus tahu apa kebutuhan dan perkembangan murid itu sesuai dengan jenjangnya. Di sini sesuai dengan nilai Pancasila. Pada profil belajar Pancasila kita tahu di sini diterapkan ada 6 nilai-nilai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, kemudian berpikir kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan menanamkan motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, artinya mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Artinya intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Jadi ketika motivasi itu
sudah ada dari dalam diri peserta didik murid-murid kita, maka apapun bentuk pengaruh luar itu tidak akan berpengaruh. Pengaruh luar itu misalkan di sini ada hukuman, ada hadiah, biasanya itu mempengaruhi. Nah, ketika tadi motivasi sudah terbentuk dari diri sendiri, hukuman atau hadiah itu tidak akan berpengaruh. Yang ketiga ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dalam lingkungan kelas, terlepas dari unsur latar belakang, suku, budaya, ataupun agama. Pembuatan keyakinan kelas ini harus melibatkan seluruh warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Di sini pada pembuatan keyakinan kelas ini, kenapa kita harus melibatkan murid? Karena murid itu merasakan dihargai, katanya kalau mereka ikut serta berpendapat. Bisa dimulai dari memilih nilai-nilai kebajikan apa, lalu anak-anak sendiri akan memberikan ternyata di kelas ini kita tidak boleh ngobrol di kelas, kita tidak boleh keluar masuk terus. Nah, di sana mereka akan menuliskan tidak boleh ngobrol di kelas. Bisa kita langsung mepetan di siapkan kertas karton itu, 1, 2, 3 sampai 1 kelas. Nah, di sana tugas guru merubah kata yang bersifat negatif dari tidak boleh ngobrol, jangan keluar masuk, menjadi suatu kalimat yang positif. Misalkan tetap menjaga ketertiban kelas, itu yang disebut berubah menjadi kalimat yang positif. Nah, nanti itu menjadi suatu keyakinan pada diri peserta didik sendiri kalau saya ini harus menjaga ketertiban kelas, harus menjaga ketertiban kelas, dan ini biasanya harus disepakati bersama antara guru dan murid atau perwakilan dari murid yaitu ketua kelas. Nah, ini sebagai contoh juga ya, aturan kelas: berdoa sebelum dan sudah belajar, tiket kelas sesuai jadwal, buang sampah pada tempatnya, jujur, disiplin, percaya diri. Nah, ini bisa dijajakan satu kalimat, tidak usah panjang, satu kalimat yang bersifat positif yang membuat suatu motivasi untuk meyakini yang sudah mereka percayai dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kita pasti tahu manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Yang paling dasar adalah kebutuhan bertahan hidup, ya seperti makan, minum, dan yang lainnya. Nah, begitu juga pada murid kita. Kebutuhan selanjutnya kebutuhan kasih sayang yang harus terima. Terkadang murid kita itu mencari-cari kesalahan temannya atau mencari-cari perhatian dari gurunya. Semua itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan apa yang ada pada dirinya. Lalu ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Yang kelima, di sini ada 5 posisi kontrol. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol pertama sebagai penghukum. Benar Bapak Ibu? Kita sering menghukum? Iya. Yang paling sering kita gunakan adalah posisi kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Posisi ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, baiklah, nanti kita akan menjelaskan sedikit tentang dari masing-masing poin ini. Tadi sebagai penghukum, biasanya guru dengan
posisi kontrol lebih dominan sebagai pembunuh ini sering menggunakan hukuman baik dalam bentuk fisik ataupun bentuk verbal. Misalkan guru tersebut ketika anak kelas tidak masuk, sudah kamu berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Atau ketika itu kamu pusat 10 kali. Seperti itu. Lalu yang kedua sebagai membuat rasa bersama. Nah biasanya guru dengan posisi kontrol sebagai membuat rasa bersama ini biasanya kalimatnya lembut, kemudian pelan-pelan menyadarkan murid itu sendiri dengan beberapa kalimat. Apakah ibu kecewa ya sama kamu? Kok kamu begitu? Kira-kira salah nggak yang kamu lakukan itu ya? Nah, dari sana anak tadi yang sudah melakukan kesalahan pelan-pelan bingung dan sedikit mulai menyadari, namun dia masih bingung ya atau salah sih perbuatan saya ini. Kemudian yang ketiga posisi sebagai teman. Biasanya guru dengan posisi sebagai teman ini dia tidak menyakiti murid, namun terus mengontrol murid itu melalui persuasi. Misalkan nih, dia bisa juga menjadikan diri sebagai teman curhat dari murid itu. Kalau murid itu biasanya bisa mengamati, oh kenapa ini kok diam aja, pasti ada sesuatu nih. Akhirnya berfungsi sebagai teman curhat dari biasanya ketika berposisi sebagai teman ini, guru itu banyak menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ayolah, bacalah bapak ya, demi bapak loh. Ya, kita sama-sama sama ibu, kita bersihin kelasnya. Jadi dia berposisi sebagai teman. Kemudian ada yang namanya sebagai pemantau. Pemantau ini yang jelas selalu mengawasi, mulai dari kegiatan baru duduk di kelas sampai pulang. Jadi dia benar-benar memantau setiap kegiatan anak tadi, dari awal misalkan anak tadi hanya lihat saja, kemudian ketika pembelajaran menjadi aktif atau ketika anak menjadi ribut, biasanya dia menggunakan kata-kata seperti apa yang sudah kamu lakukan tadi. Kira-kira dari pagi sampai jam 10 ini kamu ribut nggak sih? Di sana dia memantau dan nanti respon anak menjadi suatu pilihan. Kemudian nomor 5 sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, yang namanya manajer ini pasti tugasnya membantu, dan guru sebagai manajer ini akan membantu menyelesaikan apapun masalah pada anak. Lalu dia juga akan menghubungkan antara permasalahan itu dan menyadarkannya terhadap apa yang sudah diyakininya tadi tentang keyakinan kelas tadi. Yang terakhir yaitu, nah, bingung ya, saya juga awalnya bingung nih, kasih segitiga. Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian data segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau yang menjadi lebih baik lagi. Kalau kita ingin anak menjadi reflektif atau menyadari kesalahan sendiri, maka kita harus meyakinkan anak tersebut dengan memberikan beberapa kalimat yang membuat dia bisa mengubah identitas dari yang sudah dia lakukan menjadi yang lebih baik. Misalkan berbuat salah itu nggak apa-apa, Bapak Ibu tidak tertarik
mencari siapa yang salah, nah. Tapi Bapak Ibu ini ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, dari kalimat itu sendiri akan menstabilkan identitas dia itu, apakah dia tadi membuat kesalahan. Jadi disitu dia akan bisa. Kita masuk ke bagian kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti punya tujuan, termasuk murid. Murid tadi biasanya memiliki tujuan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan murid tadi, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misal, dengan memberikan kalimat-kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dia kan berpikir, ya tapi saya nggak bisa yang begitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Nah, di sana dia akan memvalidasi kebenaran terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam teori ontologi ya, guru tadi menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas tadi yang pertama sukses, kemudian validasinya juga sukses, maka anak itu akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, tentunya itu orang yang lebih baik lagi. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kuat atau yang ada pada lingkungan keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lalu kamu mau jadi orang seperti apa? Ketika anak sudah melakukan kesalahan, ibaratnya kita ini juga guru ini seperti dokter. Dokter itu ketika mau menegakkan suatu diagnosa, yang pertama dia harus melakukan tanya jawab, tanya dulu keluhan apa aja sih, kemudian dia periksa kita itu untuk menegakkan, oh ternyata dia bisa ini, lalu dia itu apa? Obat. Sama seperti kita guru, ketika membuat kesalahan atau membuat permasalahan, kita harus tahu kenapa anak ini melakukannya. Pasti ada faktornya. Tujuannya apa sih anak ini berbuat kesalahan ini? Pasti itu ada tujuannya. Nah, tugas kita ini adalah memberikan obat itu obat pasti melalui proses tadi. Kalau anak yang sudah melakukan kesalahan tadi supaya sadar dengan sendirinya, tanpa harus kita langsung hukum, ya. Karena kita sebenarnya sekarang ini masihlah di posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita jarang sekali menjadi sebagai manajer. Nah, tugas kita sekarang adalah menerapkan 5 posisi kontrol itu sendiri. Nah, kalau untuk hukuman, kalau bisa kita tidak perlu sering memakai posisi kontrol itu. Ini misalkan ya, contoh ini anak sedang melakukan kesalahan, dia ngobrol di kelas. Di sini kita sebagai pemantau apa dari kaki, ternyata Hafizah ini duduknya bersebelahan sama Ella. Yang awalnya misalkan Hafizahnya hanya masih mengobrol, kemudian Ellanya hanya diam saja. Lalu ketika pembelajaran berlangsung, Hafizah tadi mengajak mengobrol Ella, sehingga suasana kelas tadi dari tenang, ribut, sampai tidak kondusif. Tugas kita apa ini? Kita panggilnya jangan di depan teman-temannya, tapi kita mencari tempat ngobrol berdua. Nah, itu juga kita bisa berfungsi sebagai teman. Jangan ngobrol. Kamu tadi kenapa di kelas?
Ibu perhatikan kok dari pagi ngobrol dan ngajakin Bella ikut ngobrol juga. Kira-kira kamu senang ya melakukannya? Seru. Kalau kita kamu nggak respon anak tadi, setelah itu kita memvalidasi kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu salah atau benar. Kalau di sana dia mulai sedikit menyadari, memvalidasi tindakan dia, benar apa salah ya, benar apa salah. Setelah itu ketika dia menjawab salah bu, seharusnya saya tidak ngobrol, nah baru terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kan kita sudah menyepakati kalau kita harus ngapain. Dia akan respon anak tadi. Ketika dia sudah menyadari, maka dia akan merubah kesalahan dia dengan keyakinan, oh ternyata di kelas ini tidak boleh ngobrol dulu, kita harus menjaga ketertiban kelas. Nah, dari kesalahan tadi yang dia lakukan, dia bisa belajar untuk tidak membuat atau tidak menimbulkan keributan, tetap menjaga ketertiban di kelas. Jadi kalau dia kesadarannya sudah dari diri sendiri, insya Allah itu akan berguna dalam jangka panjang karena sumbernya dari dalam diri anak itu sendiri. Tapi ketika kita hanya memberikan hukuman, ya stop bentar, dia besoknya terus berlanjut. Baiklah, saya kira itu saja. Terima kasih. Salam dan bahagia. Nah, di sini ada salam. Salam itu adalah sebagai doa untuk kita setiap melakukan apapun itu. Lalu bahagia, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita percayai, apapun aktivitas, apapun juga, kita tetap harus bahagia. Karena kebahagiaan itu akan mempengaruhi semua hal yang akan kita laksanakan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Maria yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Baiklah, di sini langsung saya membantu. Jika ada teman-teman atau guru-guru yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin langsung Pak Profesor Mandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya cantumkan di kertas ini ya, guru. Pertanyaan saya itu ada pada pembelajaran paradigma yang baru tadi. Nah, apakah nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu harus sekaligus diterapkan ya Bu? Itu dari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Profesor tadinya. Kalau pada pembelajaran pelajaran di baru ini kan ada tentang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 nilai. Apakah harus diterapkan sekaligus? Jawabannya ya sebenarnya harus, cuma kita tidak perlu langsung sekaligus, kita bisa bertahap. Tidak mungkin kita bisa mengubah karakter anak didik kita itu sekaligus. Dia harus menguasai beriman, bertakwa, mandiri langsung, tapi bertahap, satu-satu dulu. Yang paling mendekati, misalkan nih di tempat kita masih yang namanya suka bergotong royong di lingkungan kita, misalkan di lingkungan
tempat tinggalnya anak itu sendiri, masih sering yang namanya pengumuman di masjid, mau bergotong royong membersihkan masjid. Nah, kita coba pendekatan yang paling sederhana yang biasa dilakukan anak, yaitu misalkan bergotong royong dulu. Gimana pertunjukan bergotong royong sekolah? Melalui kegiatan piket. Piket itu kalau hanya satu orang yang mengerjakan nggak bakal cepat selesai. Makanya dibentuk tim di sana, anggotanya 2 orang, 4 orang. Tujuannya apa? Supaya pekerjaan cepat selesai. Gotong royong ini bisa kita terapkan. Selain tadi piket kelas, bisa juga kalau di dalam kegiatan pembelajaran itu pembelajaran berkelompok, diskusi, itu juga salah satu gotong royong juga. Atau kita bisa Jumat bersih, setiap habis 6 hari Jumat kita bersihin lapangan, ambilin sampah, ngorek itu juga. Nah, jadi satu-satu dulu. Satu kira-kira sudah mulai berjalan, sudah stabil, biasanya kan sekali, oke. Kalau bahasa kita hangat-hangat itulah. Tapi secara bertahap. Setelah itu sudah stabil berjalan seminggu, 2 minggu, berbulan, oke kita yang lain akan kemarin beriman dan bertakwa ya. Misalkan nih, untuk nilai yang pertama itu beriman dan bertakwa serta berawal mulia, bisa kita mulai kalau misalkan sebelum masuk kelas jabat tangan, salaman sama gurunya, tapi setiap hari. Kemudian berdoa, membaca surat pendek, itu sudah kita lakukan setiap hari. Jadi anak itu sudah tahu sendiri, oh setiap hari saya harus begini, sudah tahu sendiri jadwalnya. Kemarin kita melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha itu juga salah satu upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu juga nilai kalau kita laksanakan secara yang penting itu harus konsisten, kontinu itu artinya berkesinambungan, terus-terusan. Jangan sebentar laksanakan, besoknya enggak, besoknya laksanakan lagi, tapi harus tetap. Nah, seperti itu Pak Robert ya, tidak harus ya, kita pelan-pelan asalkan konsisten dan berkesinambungan atau kontinu, lalu kita bisa melaksanakan satu-satu dulu. Akhirnya lama-kelamaan semua nilai tadi tercapai. Bagaimana Pak Robert? Cukup ya? Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Robert dan Ibu ini yang sudah ada bertanya dan langsung dijawab. Semoga bisa menjadikan contoh bagi kita dalam sehari-hari. Masih dibuka ya Bu ya pertanyaannya? Masih ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Ibu Eki Hasanah SPD, langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan pertanyaan. Di sini saya mau menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan nilai-nilai keberagaman dan umumnya bagaimana. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Baik, di sini pertanyaan yang kedua ya. Saya dulu langsung dengan nilai-nilai kebajikan. Oh ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang baik, yang positif, yang bisa dipercaya untuk diterapkan. Contohnya juga ya. Ya, contohnya itu misalkan di sini. Nah, sopan santun, kemudian jujur, disiplin, percaya diri, itu adalah salah satu dari beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai kebajikan itu akan diyakini oleh setiap siswa yang kemudian dipercaya olehnya untuk menjadi prinsip
yang dianutnya. Jadi lama-kelamaan, misalkan anak itu kalau kita membuat paket kejujuran gitu, nah artinya kita ingin menerapkan karakter atau nilai jujur. Jadi kalau lama-kelamaan anak tadi yang tidak jujur tadi menjadi jujur. Nah, itu. Kemudian ada tadi disiplin. Sebenarnya banyak ya. Kalau pelajaran pendidikan anti korupsi itu di PAK itu sendiri ada 9 nilai integritas atau karakter gitu yang bisa diterapkan. Ada jujur, ada disiplin, tanggung jawab, berani, semua salah satu dari banyak sekali nilai-nilai kebajikan seperti itu. Cukup ya, Bu? Oke, terima kasih buat Bu Eni dan Bu Eni. Cukup menantang ya Bu ya. Ada lagi? Oh ya, silakan Bu. Terima kasih, saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara. Di sini yang saya mau minta tolong pada Ibu ini, coba Ibu berikan contoh kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sekolah yang mencerminkan budaya positif tadi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ya, kegiatan apa yang bisa kita terapkan yang mencerminkan budaya positif ya Bu ya? Iya. Nah tadi salah satu contoh seperti kantin kejujuran itu ya, tempat kita memang belum, kita bisa coba menerapkan itu. Nah di sana kegiatan kantin kejujuran adalah salah satu kegiatan untuk menanamkan nilai atau karakter jujur pada diri anak didik. Kemudian misalkan karakter atau nilai nasionalis itu kita misalkan kegiatannya itu setiap upacara bendera. Nah jadi setiap kegiatan itu harus memiliki tujuan. Memiliki tujuan, biasanya itu setiap sekolah itu punya program. Ya, tadi kasih kejujuran, kemudian untuk meningkatkan sikap nasionalis pada diri peserta didik, kita setiap menit upacara bendera. Kemudian pada upacara bendera juga kita misalkan ingin menerapkan nilai tentang disiplin terhadap tata tertib sekolah. Nah, seperti di sekolah kita tuh pakai seragam lengkap, ya topinya, dasinya, ikat pinggangnya, itu akan melatih anak untuk disiplin. Lalu kegiatan lain misalkan tentang kebersihan, kita misalkan dengan kegiatan Jumat bersih. Nah jadi program-program yang seperti itu akan lama-kelamaan menjadi budaya positif di sekolah kita, menjadi hal-hal yang positif yang diterapkan, yang kemudian membuat anak menjadi terbiasa. Sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya anak dengan sendirinya akan bersifat menerapkan yang namanya nilai positif, dan di sekolah akan menjadi budaya positif. Seperti yang tadi ya kita ceritakan, kegiatan sholat duha itu kan untuk meningkatkan rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu nanti kalau sudah berkesinambungan setiap Jumat, akhirnya lama-kelamaan menjadi budaya positif. Anak tidak perlu diberitahu, diberi pengumuman lagi. Nah, besok kita membawa alat sholat lengkap, bawa sajadah, bawa peci, bawa sarung, bawa mukena buat yang perempuan di kelas, kemudian di grup WA kita kasih pengumuman. Nah, ketika itu sudah berjalan cukup lama, maka anak tidak perlu lagi dikasih tahu, tidak perlu diberi pengumuman, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia bawa. Nah, seperti itu Bu. Baik, satu lagi ya, lagi pertanyaan. Oke, silakan.
kasih kesempatan berbicara. Tadi kan ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Akan saya tanyakan, mengapa kita harus menerapkan segitiga restitusi itu di dalam penyelesaian masalah? Ini dulu ya, Bu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Iya. Coba Bu bisa diulang Bu pertanyaannya. Di dalam pembahasan kan ada tentang segitiga restitusi. Saya tanyakan mengapa kita harus menerapkan segitiga restitusi itu di dalam menyelesaikan masalah. Oh ya. Kenapa kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah anak? Nah, segitiga restitusi ini sendiri kenapa harus kita pakai atau kita lakukan? Tujuannya untuk membantu murid itu untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Istilahnya ini restitusi ini diambilkan penawaran bukan paksaan, sehingga murid itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini kita menawarkan, kita kasih tahu kalau kasih perbuatan kamu belah, perbuatan kamu tidak benar karena kamu nyokok bukan itu hukuman. Jadi restitusi itu memberikan kesempatan anak supaya dia sadar sendiri. Kalau saya buat kayaknya, oh salah, berarti yang begini nggak boleh lagi diulangi. Itu sehingga anak itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika kita sudah menyelesaikannya. Dia akan terkumpul dengan kelompoknya atau dengan teman-temannya menjadi pribadi yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Bu Lia. Tadi memang restitusi itu berdampingan dengan hukuman ya Bu ya. Saya tertarik sebenarnya Mas moderator dari tadi. Saya pengen nanya nih posisi kontrol. Nah, poin posisi kontrol tadi yang saya cermati ada 5. Guru sebagai pemukul, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, sudah ditampilkan. Nah, dari kelima posisi kontrol ini menurut Ibu ini, apakah kelima ini harus kita blacklist atau masih ada yang bisa kita pakai? Itu tadi kan. Menurut saya itu ya, penghukum tadi hampir berseberangan dengan restitusi atau bisa kita pakai sebagai konsekuensi. Jadi hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Oke, jadi bagaimana menurut ini? Dari kelima ini adakah yang masih bisa kita pakai atau ada yang harus kita blacklist dari kelima fungsi kontrol? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak ya. Di sini ada 5 posisi kontrol untuk membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kalau menurut saya sendiri ini yang perlu di blacklist, harus ya karena kita ini beda-beda. Menurut saya sendiri sebagai penghukum, ya, karena memberikan hukuman tanpa mendengar alasan, tujuan, kenapa anak itu melakukan kesalahan, itu sesuatu yang istilahnya itu tidak sesuai atau kurang sesuai. Kita harus tahu anak itu ngapain itu melakukan kesalahan itu punya tujuan. Nah, sekarang ini kita ini kebanyakan nih memang bukan adalah suatu metode supaya permasalahan cepat selesai. Jadi sebenarnya itu kurang tepat. Anak jadi kurang menyadari. Jadi dia semangatnya di situ kan saya salah. Besok ulang lagi ya, besok ulang lagi. Jadi kita ini memikirkan jangka panjangnya, masa depan anak itu.
pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, tugas kita ini adalah menuntun anak, menuntun dia supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Di sekolah ini dia harus tetap menjaga keselamatan, dia tetap harus yang namanya bahagia. Nah, jadi kalau kita sebagai penghukum tadi, apakah dia bahagia? Tidak. Ya Allah, justru dia malah membenci kita. Ibu sedikit keras, sedikit putus saya, sedikit jokok. Nah, seperti itu mereka. Yang sebagai penghukum, kalau membuat kita bersalah, oke, emas lagi. Kita juga bisa sebagai teman, memantau pasti. Tugas kita memantaunya selama di sekolah. Kalau memantau kita bisa mendapatkan penilaian tentang proses pembelajarannya. Membuat rasa bersalah supaya dia bisa membandingkan yang dia lakukan itu benar atau salah. Lalu yang pasti kita harus sebagai manajer, setiap anak itu punya yang namanya karakter yang berbeda-beda. Gak semua anak itu sama, semua anak itu unik. Setiap anak pasti punya kelebihan, ada kekurangan sama seperti kita. Dan tugas kita itu adalah menuntun dia supaya menjadi orang yang lebih baik. Jadi yang di blacklist kalau menurut saya sih hukum. Gimana menurut ibu-ibu yang lain? Setuju. Menurut juga? Ya. Ya, itu bisa ditanyakan sama diri sendiri. Semoga yang tidak sama hukum, saya juga sama, saya juga suka menghukum. Saya akan berangsur-angsur supaya tidak menjadi penghukum, tapi memberi tadi konsekuensi atau memberikan penawaran atau pilihan. Oke, terima kasih Bu ini. Jadi kembali lagi ke Merdeka Belajar ya Bu ya. Kita harus memerdekakan siswa. Jika siswa tadi siswanya tidak senang, mungkin kreativitasnya akan terkubur atau mati ya Bu ya. Mungkin seperti yang saya tangkap. Kedua, yang saya tangkap mungkin untuk menggantikan penghukuman tadi konsekuensi. Pertama kata Bu ini kita berlaku sebagai teman nih. Kamu apa masalahnya, kenapa kamu berlaku seperti ini? Mungkin konsekuensinya ada ketika dia bersikap kasar sama temannya, ngomongin kata-kata yang tidak. Karena Bu, di sekolah kita ini sebenarnya bukan beda dulu. Di sekolah kita ini kadang budaya berkata kasar itu yang masih sering Bu. Jadi mungkin konsekuensinya ketika anak berkata kasar, ngomongnya misalnya saya mama habis ini bodoh kamu, itu sering loh saya dengarkan. Jadi konsekuensinya kita sampaikan kalau kamu menyebutkan bodoh berarti balikannya apa nak? Pintar gitu kan. Jadi mungkin seperti itu Bu ya. Kita kasih sebagai teman dulu nih anak ini, kita ngobrol bareng, kemudian kasih konsekuensinya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu ini. Lanjut, masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Semakin seru ya Bu ya. Siap kepada Ibu Reni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menanyakan suatu masalah pasti di posisi kontrol tadi. Ini peristiwa yang sering dialami di dalam kelas ya, nggak jauh-jauh. Jadi di kelas 1 tadi ada guru sebagai penghukum itu dihapus. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti di kelas saya di kelas 1 itu masih ada anak 1 atau 2 orang yang ketika diberi tugas disuruh tulis itu dia seperti santai, seperti tidak tertarik. Nah, kira-kira solusinya itu bagaimana? Kalau yang misalnya tadi diberi konsekuensi, kira-kira konsekuensinya itu seperti apa? Ya itu saja Bu ini. Ya, pertanyaannya itu sekali.
dia tuh kalau disuruh menulis ya kayak nggak aja. Itu dilakukan atau tidak itu? Kayak nggak ajanya. Sebenarnya santai. Misalnya teman-teman sudah pada pulang, dia cuek. Misalnya pulang jam 10.40, dia santai aja gitu. Kayak mau pulang, kayak mau enggak. Oh, yang disuruh menulis tadi nggak dilakukan atau dilakukan? Enggak, paling cuma 1 baris atau 3 kalimat gitu. Nggak sampai selesai. Nah, di situ kita penting yang namanya itu kan ada kasus ya. Anak ini ada 2 anak dalam 1 kelas. Itu akan menjadi kasus ibu dalam menentukannya kenapa ada terjadi. Nah, bisa kita pakai 3 restitusi tadi. Kita ajak wawancara, kita ajak ngobrol berdua. Saya langsung aja kayak gini ya. Ngobrol berdua, kenapa kamu kasih itu ada alasannya mereka. Nah, ketika sudah kita pelajari kenapa, baru kita bisa memberikan apa yang harus kita tadi, si obatnya tadi, memberikan penawaran kepada anak di dalam bentuk konsekuensi. Kalau misalkan kamu nanti nggak selesai, kamu harus gimana? Nah, konsekuensinya itu, misalkan kalau anak kelas 1 itu, kalau misalkan kamu nggak sampai selesai menulis ini, kamu belum boleh pulang loh. Nah, tapi dengan kalimat yang membuat anak itu kaget, namanya masih kelas 1. Kamu kalau misalkan nggak selesai, nggak boleh pulang nanti. Jadi kan dia kan takut. Tapi kalau kita dengan kalimat tadi yang positif tadi, kalau kamu nggak selesai, kita teman-temannya pulang duluan, kamu ketinggalan loh, nggak boleh pulang. Karena dia mulai berpikir, berarti saya harus nggak boleh santai. Saya harus mengerjakan sampai selesai dengan memberikan contoh juga. Teman-teman kamu tuh selesai, kok kamu nggak selesai? Ayo semangat, berikan motivasi. Kita harus pelajari dulu kasusnya untuk bisa mencari obat atau penawaran apa yang bisa kita beri kepada anak tadi. Dan ibu tadi adalah mempelajari 2 kasus ini. Saya menawarkan yang tadi, ibu pemberian motivasi, kemudian ibu memberikan konsekuensi dengan kalimat yang positif. Mungkin itu kedepannya akan membuat anak-anak itu menjadi lebih baik. Coba dulu ya bu ya. Kalau kurang hasil, kita coba diskusi kembali. Atau ada yang lebih baik lagi dari penawaran yang tadi. Mungkin itu dipanggil dulu. Pertama kita beri refleksi ya, panggil dulu kita apa sih masalahnya anak ini, gitu kan? Atau apa penanya yang kurang tajam, pensilnya kurang tajam, kurang raut, atau dia memang kayaknya nggak penting ini, kita ngobrol dulu ya. Yang kedua mungkin ada konsekuensi tadi. Kalau kamu nggak selesai, ibumu nunggu lama loh, kasihan. Ibumu udah nunggu lama loh di rumah, udah nunggu kamu, anak. Mungkin ya konsekuensinya kita pendekatannya seperti itu ya, mungkin ya. Tapi mungkin ada juga yang nggak bosan-bosan kali ibu ya, karena memang ada terus yang seperti itu. Kalau lagi guru kelas 1 ya mau sering-sering ngobrol, mau sering-sering ngomong, mengingatkan dulu, mengingatkan terus ya. Itu resiko kita sebagai guru ya seperti itu. Tadi sesuai dengan perkembangan anak itu tadi. Satu beda loh sama kelas 5 dan yang pun ada kelas 5 juga pernah direweli tiap hari, memang seperti itu ya bu ya. Cukup ya Bu Ren? Ada lagi kira-kira? Ini semakin siang semakin pertanyaannya semakin menantang ya. Kritis loh. Ada lagi kira-kira? Mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau nambah nih? Boleh kalian nambah, kalau bertanya sampaikan 2 sampai 3, kita kasih kelas kalau enggak. Terus kayak nambah lagi. Enggak, buahnya udah habis bu, katanya apa buahnya udah habis. Oke, cukup ya? Cukup bu? Sedikit lagi ya. Ya, jadi dalam kita menerapkan budaya positif
tentunya yang namanya di sekolah ini kita tujuannya tentu ingin yang namanya memajukan sekolah kita, buat sekolah kita menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, terutama sekolah kita di pinggir jalan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan ini, apalagi anak-anak kita ini cukup kritis, apa-apa orang tuanya. Nah, kita mulai benahi pembelajaran kita di kelas, kita benahi diri kita sendiri, dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kita menjadi yang lebih baik lagi, itu akan memberikan dampak positif kepada murid kita, dan ketika semuanya sudah berkolaborasi, maka insya Allah akan menciptakan iklim sekolah juga yang positif. Jadi yang menerapkan budaya positif tadi harus bertahap. Mulai satu kegiatan, dua kegiatan. Yang pertama mulai dari kelas kita dulu. Seperti saya ini, dari kelas saya dulu, saya mulai. Lalu saya mengajak kawan-kawan semua untuk seperti di kelas saya. Oh, kelas saya ini kayak cantik, rapi. Nah, saya coba di kelas saya, ada kawan yang lain melihat, oh ikut juga. Ada yang bertanya, tertarik, oh ikut juga. Akhirnya kalau semua kelas seperti itu, tentu iklim kita menjadi lebih positif lagi, dan itu akan membuat kemajuan untuk sekolah kita. Saya kira. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu refleksi. Ini refleksi saya sudah perlihatkan. Ada beberapa yang saya petik dari kegiatan ini. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif ini adalah sebuah kegiatan, ya. Budaya positif sebuah kegiatan mana perwujudannya itu dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Yaitu tadi ada beberapa poin profil Pancasila tadi ya, dibawahi oleh profil Pancasila. Ada praktik mengajar, disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, dan terakhir ketiga restitusi. Dan semua ini menurut saya semua yang diinginkan oleh kita semua, ya, selaku dunia pendidikan itu semua ingin memajukan dunia pendidikan, ya. Dan dunia pendidikan, perkembangan di dunia pendidikan, ketika budaya positif ini akan semua menjalankan, maka insya Allah akan semua menjadi lebih baik. Kuncinya terus continue, ya. Terus continue. Kita punya aturan kelas, kita punya kesepakatan kelas, itu kita pakai terus dan terus kita continuekan untuk merefleksinya. Mungkin gitu ya Bu ya. Setelah refleksi kita pada siang hari ini, acara selanjutnya adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa-apa yang kita dapatkan, materi, masukan, menjadikan peningkatan bagi kita selaku pengajar yang ada di dunia pendidikan ini. Semangat, semoga kita bahagia selalu. Itu simbol dari ini hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Harjanti, PLT UPTD SD Negeri Tanjung Laras. Tempat Ibu Eni Malia mengabdi. Sejak kedatangan beliau kurang lebih 2 bulan terakhir, alhamdulillah sudah bisa membawa perubahan iklim belajar di lingkungan kami. Salah satunya adalah kegiatan anak-anak dalam meningkatkan pembelajaran, bukan hanya teoritis di kelas, tapi juga berupa aksi nyata dengan perbuatan mereka atau kegiatan mereka baik di dalam maupun di luar kelas.
Salah satunya kegiatan gotong royong, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang alhamdulillah itu menjadi dampak yang paling terasa adalah perubahan dari pembelajaran statis menjadi perubahan dinamis, dan mudah-mudahan ke depan semangat ini terus dijaga akan dilanjutkan. Terima kasih Bu Eni, semangat terus, mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi kita dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervana Roza dari SD Negeri Tanjung Waras, Guru SD Tanjung Waras, teman sejawat dari Bu Eni Maria SPD. Hari ini kami melaksanakan seminar ya, mungkin ya, atau belajar bersama dengan Ibu Eni Maria tentang pengimbasan materi dia yang berjudul budaya positif. Menurut saya pada kegiatan yang sudah kami laksanakan, banyak ilmu yang kami dapat pada hari ini, terutama bagi saya sendiri ya, banyak mendapatkan ilmu dari materi ini, sehingga ke depan insya Allah dari program yang Ibu Eni akan laksanakan nanti berhubungan dengan budaya positif, sama-sama menggerakkan, dia selaku sebagai guru penggerak, menggerakkan semua teman-teman sejawat untuk bisa berperan aktif juga membangun sekolah ini menjadi lebih maju lagi dengan adanya budaya positif ini ya. Mungkin budaya positif ini bisa diterapkan ke seluruh guru ya, sehingga nanti dampaknya menjadi lebih maju, lebih baik lagi sekolah kami tercinta ini. Terima kasih Bu Eni, luar biasa materi yang kami dapat hari ini. Saya Ibu Ervana Roja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Aku senang banget semenjak anak kelas 5 bikin kesepakatan kelas. Awalnya kelas itu menjadi ribut, tidak tertib, mau keluar masuk semaunya, buang sampah sembarangan. Semenjak kelas 5 bikin kesepakatan kelas menjadi tertib, buang sampah tidak sembarangan lagi, semuanya tidak mengambil resiko lagi. Harapan saya dengan kesepakatan kelas ini menjadi komitmen untuk dipatuhi di kelas ini.